Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mhm. Ini sama siapa? Miss Yuni ya? Iya, saya sendiri, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Oh, begini Miss, aku kan sering lihat Miss di FB ya. Kalau main yang lain-lain aku nggak bisa, Oke, hanya siap. di FB. Siap, Ibu. Terus saya ambil WA-nya Miss Yuni. Ini hanya sekedar mau konsul gitu loh Miss. Siap. Perihal anak saya yang di Taiwan. Oke, Dia sekarang sebentar, kan Bu. Sebentar, jangan menyebutkan iya. nama siapapun ya, Bu, ya. Ibu boleh SMS saya karena bagaimanapun Ibu telepon saya rekam dan saya akan upload di media sosial. Jadi, karena apa? Saya tidak ingin terjadi fitnah nanti dikiranya saya Iya. nolong orang, kenapa saya ujuk-ujuk nolong orang gitu loh, Ibu. Paham ya, Ibu ya? Karena Iya benar. Iya saya tidak ingin benar. ada fitnah. Jadi, Iya. saya mohon izin. Oke, anak Ibu kenapa di penjara di Taiwan kok bisa di penjara, Ibu? Dia begini, sebetulnya awal mulanya dia kan udah 4 tahun ya, udah 4 tahun di Taiwan. Dia kan ada yang urus di sini dari Yayasan Buddha, urus dia sih untuk sekolah sambil kerja gitu loh. Oke. Ibu Urus asal dari mana? sambil. Ibu asal mana? Saya Singkawang, Kalimantan Barat. Oh, oke, Kalimantan Barat. Oke, siap. Terus? Terus selama 4 tahun anak saya kan berarti kan udah tamat SMA, dia lanjut kuliah. Di tempat kuliah dia nggak masalah, cuman di awal dia sekolah di SMA-nya itu selalu bermasalah. Anak saya pun dia jarang cerita, cuman dia kan dari chat dia sama pacar-pacarnya kan ada gitu loh, soal perihal dia ada bermasalah di sekolah yang dulu gitu. Kalau di tempat dia kuliah nggak masalah. Cuman kasus ini sih udah lama. Menurut mereka, karena saya kan posisi kan di Singkawang. Sedangkan anak ini kan di Taiwan, otomatis saya kan nggak tahu keadaan yang Taiwan. sebenarnya, Betul. begitu. Terus? Terus anak saya sempat hilang kontak ya. Pas waktu itu adiknya juga berangkat, adiknya yang cewek ini dia kan tamat SMA juga. Udah tamat SMA terus disaranin lah ikut si kokonya ini, katanya lanjut di sana. Kokonya juga bilang waktu itu belum ditahan. Waktu itu kokonya bilang iyalah, ikut ke sini aja. Terus ikut lagi di sekolah situ. Cuma kokonya bilang kenapa kamu minta daftar di situ? Terus anakku yang cewek ini jawab, saya nggak minta daftar di situ, cuman disaranin yang urus ini, katanya suruh masuk sekolah situ. Dia bilang, aduh saya ada masalah di sekolah itu, kata anakku yang cowok ini. Terus? Jadi begitu adiknya nyampe di Taiwan, hari pertama, hari kedua kokonya masih sempat belikan dia nasi kan. Pas adiknya sampai kan seneng, dia namanya udah lama nggak ketemu saudara gitu kan. Terus dia masih sempat ini belikan adiknya nasi gitu. Pas hari kedua malam, adiknya heran kenapa koko saya tuh nggak bisa dihubungi, katanya. Aduh mama, ini koko kemana, katanya. Udah Feni hubungi kok nggak ada, nama anak saya kan Feni, hubungi kok nggak ada, katanya. Saya bilang coba kamu ke asramanya lihat, mana tahu dia tuh sibuk atau gimana, saya bilang kan. Terus anak saya yang cewek ini padahal baru pergi loh Miss, dia kan nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa, dia nekat. Soalnya dia kehilangan kontak kokonya ini. Dalam hati kita kan udah mikir yang enggak. Terus adiknya nih pintar, dia nyusul ke asramanya, dia tanya orang asrama yang tempat dia kuliah ini. Dia bilang, anak saya kan kalau Mandarin kan kurang bisa, dia bisanya bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris tanya kan. Dia bilang, ini yang nginap yang tinggal di asrama yang ini kemana orangnya? Terus orang asrama itu bohong, dia bilang orangnya pergi belanja, katanya. Ya udah adiknya pulang. Berarti dia bilang si kokonya ini pergi belanja kan, tapi ditunggu-tunggu besoknya lagi kok masih belum bisa dihubungi, katanya. Belum bisa dihubungi, adiknya pergi lagi cari di asrama. Terus kedua kalinya cari baru ketahuan, katanya. Itu abangmu itu, katanya, ditangkap polisi. Sekolahnya yang dulu yang bawa dia, katanya. Lah dalam hati saya, jangan-jangan anakku nih udah diculik atau diapakan lah, perasaan udah nggak enak lah gitu kan.
Terus kami cari, begitu cari, minta pertanggungjawaban yang orang Singkawang ini yang urus berangkat. Dia nggak mau tahu. Dia bilang, anak kamu berbuat masalah di Taiwan, itu bukan urusan saya nggak tahu loh. Saya bilang, anak saya bisa berangkat ke Taiwan kan asal rekomendasi dari bapak. Masa bapak bisa lepas tangan gitu aja? Saya nggak mau tahu. Saya bilang, anak saya berangkat sama kamu. Ya saya juga harus tahu anak saya sekarang di mana. Saya bilang, hidup atau mati. Saya bilang gitu kan. Terus dia masih masih pura-pura cari, tapi saya bilang ini udah, koko kamu udah 1 minggu masih belum ada titik terang, saya bilang gitu. Terus saya cari orang yang berpengaruh lah di Singkawang ini, Pak Ivan kan, dia anggota polisi kan, yang sering bantu orang juga. Saya datangin begitu Pak Ivan ini tangani, langsung Pak Ivan tekankan, ini masalah ini udah sampai di kepolisian Indonesia. Dalam 3 hari ini kalau tidak ada kabar, saya akan tindak lanjuti, kata Pak Ivan ini, karena kasihan lihat saya gitu loh, Miss. Bolak-balik nyari anak, nangis, nggak bisa tidur, mikirin anak itu. Jadi begitu ditekan, baru yang urus anak saya berangkat ini, baru dia pura-pura nelpon ini, itu, tanya sana, tanya sini, nggak tahu katanya. Langsung anak saya yang cewek ini langsung hubungi kedutaan Indonesia di Taiwan gitu. KBRI. Begitu ditelusuri di KBRI, terus KBRI bilang, oke Bu, nanti saya cari keberadaan anak ini. Anak ini masih belum pulang ke Indonesia. Dia kan rencana tanggal 5 bulan, waktu itu bulan berapa ya, 3 bulan yang lalu. Bulan 3 bulan yang lalu tanggal 5 dia udah beli tiket mau pulang. Padahal dia maksudnya adiknya berangkat ke sana, dia mau pulang gitu loh. Jadi begitu ditelusuri sama KBRI, dibilang anak ini belum pulang, tiketnya hangus katanya kan. Tiketnya hangus katanya. Jadi kemana anakku, saya bilang. Apakah dibunuh orang, apakah disekap orang? Saya bilang, saya harus tahu keadaan anakku, saya bilang gitu kan. Begitu KBRI telusuri, dia bilang anak ibu sekarang ada di penjara di Taiwan ya, Taiwan. Taiwan, dia bilang di penjara. Saya bilang, dia kasus apa? Saya bilang gitu, saya harus tahu. Kalau memang anak saya ada masalah, saya bilang kalau memang dia melanggar hukum, oke, saya harus tahu anak saya masih ada nggak, saya bilang gitu kan, bukti-buktinya ada nggak. Terus dari KBRI dikirimlah surat penangkapan segala macam kan, pakai bahasa Mandarin, saya juga nggak ngerti kan. Dibilang ini berarti kalau masalah setelah masalah ini sampai kepolisian yang saya datangi bapak ini, Pak Ivan ini, dia bantu, baru KBRI itu bergerak. Kalau nggak waktu itu saya hubungi masih sulit gitu kan, di besok-besoknya lagi baru dijawab gitu kan. Jadi begitu ditangani, baru ada titik terang bahwa anaknya ini sekarang di sini kasusnya masih ditelusuri. Dengar-dengar sih bermasalah sama mantan pacarnya, dia dilaporin sama mantan pacarnya dalam kasus pelecehan begitu. Jadi saya bilang, pelecehan maksudnya gimana? Saya bilang, namanya anak-anak muda pacaran kan mana tahu udah lakukannya senang-senang lalu putus bermasalah, saya bilang gitu kan. Saya bilang tapi ini 2 ceweknya, dia banyak cewek, saya akui memang anak saya ini banyak ceweknya gitu loh, Miss. Kita kan mengakui kekurangan anak kita gitu kan. Memang dia banyak ceweknya. Saya bilang, tapi kalau mereka pacaran, umpamanya mereka pacaran terus dilaporin, ya ini gimana, saya bilang gitu. Dia bilang, terus nantilah kami selidiki lagi katanya, kasusnya ini masih ditelusuri. Berarti kalau sampai bulan ini berarti anak saya udah 3 bulan di penjara. Yang ingin saya tanyakan sama Miss Yuni begini, Miss Yuni, apakah 3 bulan ini sama sekali anaknya nggak bisa hubungi kita sebagai pihak keluarga gitu loh, Miss Yuni? Kalau hukum di sana saya kan nggak ngerti juga ya. Mana tahu Miss ini lebih ngerti gitu. Siap. Mohon info nggih Bu, besok saya berangkat ke Taiwan.
sekalian data-datanya kasihkan ke saya akan tanyakan titipan omongan ini ke KDI. Kalau bisa besuk, saya akan coba besuk, tapi kan nggak bisa mendadak seperti ini, Bu. Karena Ibu baru ngasih taunya sekarang. Jadi nanti kalau ada kesempatan besuk, saya akan datang besuk. Jadi tolong data-datanya dan suratnya itu yang surat penangkapan atau semuanya kasihkan ke saya. Saya akan tanyakan pada pemerintahan Indonesia yang ada di Taiwan sana. Jadi saya hubungi baru kemarin saya hubungi KBRI kita Indonesia kan, saya tanya, dia bilang begini, Bu, si Andre, nama anak saya kan Andre ini kalau selama 3 bulan sama sekali nggak ada yang besuk, dia baru diizinkan untuk telepon keluarganya katanya. Tapi selama ini kan kami KBRI ada besuk dia katanya. Jadi otomatis dia nggak bisa menghubungi keluarga. Itu yang saya nggak bisa terima gitu loh, Miss Yuni. Soalnya anak itu udah 3 bulan tapi nggak sama sekali nggak ada komunikasi sama saya sebagai ibunya gitu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu, nanti saya kan ketemu sama kepala pemerintahan Indonesia yang ada di Taiwan. Saya mohon izin, kalau saya diizinkan besok, otomatis apa yang ingin Ibu sampaikan saya akan sampaikan nih. Tapi saya nggak tahu saya bisa atau tidak, karena itu datanya tolong dikasihkan saya. Nanti saya tanya sama pihak pemerintah apa yang perlu Ibu lakukan, apa mungkin Ibu titip surat, kirim surat, nanti diberikan ke saya, nanti saya waktu ada jadwal ke Taiwan, saya akan berikan surat itu. Saya paling hanya harap Miss Yuli kalau bisa besuk dia, minta izin untuk komunikasi sama mamanya gitu loh. Soalnya kita mau tahu anak itu gimana keadaannya gitu loh, Miss Yuli. Oke, siap. Saya akan mencoba nih, Bu. Saya akan meminta tim saya juga, makanya semua datanya kirimkan ke saya. Kebetulan kan saya ada nanti, tim yang ada di Taiwan. Data-data lengkapnya ada sama adiknya Stephen Yali. Dia sekarang kan posisinya di Maluku ya, dia kerja. Nanti saya suruh dia kirim datanya buat Miss ya. Oke, siap. Saya simpen nomornya Ibu ya. Bantu doa agar Miss Yuni tetap sehat dan amanah untuk bisa membantu. Miss Yuni juga saya doain sehat agar bisa ini, tolong sampaikanlah amanah saya ini buat anak itu gitu loh, Miss Yuni. Loh, jadi anak Ibu yang cewek sudah pulang ke Indonesia, nggak jadi sekolah di Taiwan? Begitu kokonya hilang, itu pihak sekolah itu langsung suruh dia pulang gitu loh, Miss Yuni. Suruh adiknya baru nyampe 1 minggu kan disuruhnya pulang gitu. Jadi dibelikan tiket segala, padahal kita pikir logika lah, kenapa sekolah itu mau keluar duit begitu buat suruh pulang kalau nggak ada masalah dengan sekolah itu kan. Dalam pikiran saya begini, sebetulnya masalah ini asal mulanya dengan sekolah ini loh, Miss ini. Bisa aja anakku yang Willy ini dijebak gitu loh. Oke, siap. Kan kita tidak tahu, kita tidak usah berprasangka dulu. Kenapa Ibu berharap banget sama saya? Saya kan sebenarnya di Hong Kong, Bu, kan nggak ada hubungannya sama Taiwan. Saya lihat Ibu kan sering membantu yang nggak mampu gitu kan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa, mana tahu jodoh saya sama Ibu bisa membantu saya, ya bersyukur gitu loh, Bu. Iya kan, maksudnya kan saya Hong Kong, Bu, kan bukan Taiwan, kan nggak ada hubungannya dengan Taiwan. Saya kan nggak tahu sama sekali tentang Taiwan, Ibu. Kenapa kok cari saya? Kan banyak orang-orang yang membantu di Taiwan itu, Ibu. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu, Bu. Miss Yuni yang sering saya lihat kan live Miss Yuni di FB, kebetulan mungkin muncul di beranda saya, sering saya lihat kan. Saya lihat Miss Yuni kan sering bantu juga yang di Cina kan, pernah saya lihat yang di Cina. Dalam hati saya Miss Yuni di Cina aja bisa, mungkin juga yang Taiwan, kasus anak saya yang di Taiwan ini mungkin juga bisa gitu ya, mana tahu, coba-coba nasib gitu kan. Oke, siap, bantu aja. Iya, Miss Yuni. Nanti ya saya suruh anak saya yang cewek ini kirim data-datanya ya, Miss Yuni ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih kepercayaannya ya. Terima kasih Ibu yang dari Singkawang. Terima kasih. Justru saya terima kasih sama Miss Yuni karena luangkan waktu buat saya gitu loh. Karena saya tahu kan kesibukan Miss Yuni kan bukan
ngurus 1 atau 2 gitu. Super sibuk saya lihat kan. Siap, terima kasih. Oke. Ya, makasih ya Miss Uni ya. Siap, Selamat siap. siang. Selamat Iya. siang. Oke. Ternyata ini ada kepercayaan salah satu ibu yang dari Singkawang meminta bantuan untuk diperlihatkan anaknya yang bermasalah ini. Mohon restu aja teman-teman, mohon izin. Besok saya akan berangkat ke Taiwan, jadi jika saya bisa bertemu dengan pemerintahan Indonesia yang berada di Taiwan sana, menyampaikan pesan-pesan mungkin, ya bantu doa aja. Miss Yuni diberikan kesehatan, Miss Yuni diberikan kekuatan untuk belajar ilmu negara lain. Ya bener nggak sih, belajar ilmu negara lain. Dan satu lagi ditambahin, biar amanah, biar tetap amanah. Jangan sampai karena mengenali hukum-hukum negara lain, terus habis itu yang dikejar-kejar adalah upah dari manusia. Saya meminta upahnya dari yang sana. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.